Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Ahmad Hoyrul Sofa dari jurusan Teknik Informatika Program Studi Sistem Informasi dengan NIM 2105121450. Di video kali ini kita akan belajar bersama mengenai cabling dari kabel UTP. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer. Apa itu kabel UTP? Sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita kenal dulu pengertian dari kabel UTP. Kabel UTP adalah jenis kabel yang banyak digunakan oleh industri telekomunikasi ataupun jaringan komputer, di mana fungsi utamanya yakni sebagai penghubung media komunikasi data hingga yang terbentuk suara secara digital. Kabel UTP ini juga familiar disebut dengan kabel berpilin. Sebutan ini tentu bukan tanpa dasar, di mana kabel berpilin ini adalah 8 buah kabel dengan beragam kombinasi warna. Kabel tersebut biasanya akan dibentuk hingga saling berlilitan satu sama lain dengan 4 pasang kabel berpilin yang saling berkombinasi. Adapun standar pengkabelannya adalah sebagai berikut. Menurut standar internasional ada 2 jenis. Yang pertama standar A jenis EIA atau TIA 568A, dan yang kedua jenis TIA EIA 568B atau standar B. Di standar A secara urutan berbeda dengan standar B. Jika kita lihat standar A, yang pertama adalah putih hijau, yang kedua hijau, dilanjutkan putih orange, biru, putih biru, orange, putih coklat, dan coklat. Di standar B dimulai dari putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Selanjutnya mari kita kenal fungsi dari warna kabel UTP. Yang pertama putih coklat. Dari sini ada putih coklat. Kabel UTP yang dikombinasikan dari segi lilitannya. Misalkan saja sebagai contoh kabel UTP putih dan coklat, fungsi utamanya yakni sebagai media penghantar DC atau tegangan searah. Selanjutnya kabel UTP coklat. Rangkaian kabel UTP coklat ini fungsinya kurang lebih sama, yakni sebagai media penghantar arus, yakni arus dengan satu arah pada jaringan listrik. Yang ketiga kabel UTP putih jingga atau putih orange. Tidak berbeda dengan UTP kombinasi putih jingga, yang mana fungsi juga sangat penting dalam proses penghantaran paket data. Kabel UTP orange. Untuk kabel UTP yang ini biasanya difungsikan sebagai salah satu komponen yang bertugas sebagai media penghantar data. Kemudian UTP putih biru. Untuk kabel UTP yang berkombinasi warna putih dan biru, fungsinya adalah menghantarkan data saja. Fungsinya tidak menghantarkan data saja, namun lebih spesifik yakni data berupa suara. Kemudian kabel UTP biru. Fungsinya kurang lebih sama dengan UTP putih biru, yakni sebagai penghantar data suara. Yang ketujuh kabel UTP putih hijau. Kabel UTP yang berkombinasi warna putih hijau menjadi komponen yang difungsikan sebagai penghantar paket data seperti pada umumnya. Yang ke-8 kabel UTP hijau. Kalau yang hijau ini fungsinya adalah sebagai media penghantar informasi data. Selanjutnya ada 2 tipe penyusunan dalam kabel UTP. Yang pertama adalah strike, yang kedua crossover. Gambar kabel UTP tipe strike ini dapat kita lihat urutannya pada gambar. Bisa disimpulkan bahwa kabel UTP tipe strike ini memang mudah dikenali, yakni dengan mengamati metode penyusunannya yang masih menggunakan aturan sama antar konektor
satu dengan konektor lainnya. Sedangkan yang OTP crossover, dalam model penyusunannya, kabel OTP crossover akan didesain dengan urutan pemasangan yang berbeda, yakni berbeda antara pemasangan ujung konektor satu dengan ujung konektor lainnya. Selanjutnya adalah kategori dari kabel OTP. Di sini kurang lebih ada 9 kategori, yaitu CAT1 atau kategori 1, kategori 2, kategori 3, 4, 5, 5E, 6, 6A, dan 7. Perbedaannya dapat kita lihat di tabel berikut ini. Dari kategori yang pertama, kemampuan transfer datanya kurang lebih 1 Mbps. Untuk kabel yang kedua lebih cepat, yaitu 4 Mbps. Kemudian kabel yang ketiga 10 Mbps, kabel yang keempat 16 Mbps, kabel kelima 100 Mbps ya. Kabel 5E itu lebih dari 1 Gbps. Kemudian kategori yang 6 itu lebih dari 10 Gbps, 6A juga sama, dan kategori yang ketujuh juga sama, 10 Gbps. Selanjutnya mari kita belajar praktik pemasangan kabel OTP ini. Berikut merupakan praktik pemasangan kabel OTP. Kita coba start. Di sini kita buka dulu kabelnya dan kita buka bungkus terakhirnya. Oke, kita ulang. Kita buka bungkusnya. Setelah itu kita akan coba buka kabelnya dari lilitan ini. Kita akan buka satu persatu. Setelah terbuka, di sini kita akan mengurutkan. Yang pertama kita akan coba menggunakan standar yang A, dimana yang pertama adalah kabel hijau putih, selanjutnya kabel hijau, setelah itu kabel putih oranye, setelah itu kabel biru, setelah kabel biru adalah kabel biru putih, setelah itu kabel oranye, dilanjut dengan coklat putih, dan yang terakhir kabel coklat. Jika kita sudah urutkan di sini, kita tutup. Penutupnya kita sesuaikan supaya semua kabel mengenai tanda merah. Kalau belum, kita sesuaikan dulu kabelnya. Ini sudah. Setelah sudah, kita kunci. Setelah itu kita akan coba cek strike.
Terima kasih sudah menonton video sampai akhir. Kurang lebih seperti itu penjelasan mengenai kabel OTP dan praktik pemasangannya. Saya Ahmad Noil Sofa, pamit undur diri. Assalamualaikum.